Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema gak tahu lagi apa yang harus dilakukan agar mantan kembali. Lakukan ini, mantan akan balik sendiri. Ya, saya pernah tuh ya punya teman gitu yang bercerai dengan istrinya. Sudah cukup lama perceraiannya itu, 2 tahun katanya. Dan dia sudah merasa melakukan semua yang dia bisa. Tapi mantannya bukannya kembali, malah mantannya tambah akrab, tambah mesra, dan tambah serius bersama orang ketiga yang menjadi penyebab perpisahan atau perceraian mereka. Mantannya sudah tidak peduli dengan anak-anaknya. Jadi mereka dari pernikahan itu punya 4 orang anak. Ya, mantannya sudah tidak peduli kepada anak-anaknya, apalagi kepada dia. Kan biasanya orang, ya biarpun kepada mantan suami atau mantan istrinya dia sudah tidak peduli, tidak ada greget, tidak ada rasa, tapi kan orang masih peduli, masih kangen kalau kepada anak-anak kan. Nah, dia betul-betul sudah tidak peduli, ya. Jadi bahkan bekas mertuanya pun memberikan support kepada mantannya ini untuk serius bersama orang ketiga. Nah, terus ngobrol kan, ketemu dengan saya pas sama-sama ketemu di bandara. Jadi ketemunya juga tidak sengaja itu. Terus dia tanya, gimana bang, apa yang masih bisa saya lakukan? Ya, saya sampai memohon nangis-nangis ya, tentu juga demi anak-anak. Ya, karena yang paling besar anaknya baru berusia 14 tahun kan. Ya, SMP mau masuk SMA itu. Adik-adiknya masih kecil-kecil sekali ya, bahkan yang paling kecil itu mungkin baru ya kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, jadi saya juga sudah memohon kepada bekas mertua mereka. Sekali mereka cuma mau ketemu, setelah itu mereka tidak mau ketemu lagi. Ya, jadi saya ajak anak-anak untuk nemui eyangnya ini kan, kalau kita ada lah namanya bekas mertua ya, tapi kalau anak-anak kan tidak ada namanya bekas eyang kan. Selamanya akan jadi kakek nenek mereka. Ya tidak peduli itu ya. Terus saya tanya, dulu bagaimana tuh ceritanya menikah ya. Ya memang ketika mereka menikah ini orang tuanya sempat tidak setuju ya. Tapi karena mantannya memaksa pada saat itu, ya orang tuanya terpaksa setuju. Ya. Kemudian dalam perjalanannya tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena dia bilang saya kan cuma fokus bekerja cari nafkah. Saya pikir semuanya baik-baik saja, tapi ternyata setelah 15 tahun pernikahan, jadi tidak sebentar juga, terjadilah seperti ini. Jadi saya bilang itu kan rumit sekali ya. Artinya apa? Sudah bareng seseorang kan, artinya sudah ada calon pengganti nih.
serius, tidak main-main, dan kemudian orang tuanya juga support. Nah, artinya kan memang ini sudah sangat rumit ya, karena kan juga perpisahannya sudah berlangsung 2 tahun ya. Coba kalau mungkin baru berjalan sebulan 2 bulan gitu kan. Nah, tetapi saya bilang tidak ada pintu yang betul-betul tertutup untuk sebuah keinginan yang baik. Ini sebenarnya sebuah nasihat yang sudah biasa didengar, ya. Tapi orang karena merasa sudah biasa, malas melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa itu, Bang? Ada 2 hal, saya bilang, yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kalau kemarin kamu jungkir balik, ngejar-ngejar mantan, berusaha meyakinkannya, mungkin sampai bertengkar dengan mantan, dengan orang ketiganya, dan seterusnya. Ya, hasilnya kan tetap saja namanya juga mantan, entah kasmaran, ya, entah ada faktor sihir di situ, ya kan bisa saja orang tuanya sejak awal tidak menyukai kita, dan kita juga karena sibuk kerja tidak sempat ya memikirkan cara untuk mendekati mereka agar dari menantu yang paling dibenci jadi menantu yang paling dicintai. Nah, kadang-kadang kita terlalu sibuk juga. Jadi mungkin saja itu terjadi, ada sihir tafrik di situ. Ya, saya kan tidak bisa tahu karena saya tidak melihat orangnya langsung kan gitu. Tapi tentu ada tanda-tandanya, kan kita ngobrol segala macam itu. Nah, jadi yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah sekarang kamu daripada waktunya habis jungkir balik mikirin ya bagaimana caranya agar mantan ini mau balik dan dia tidak menikah dengan orang ketiga itu. Kamu mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Nanti akan terlihat solusinya di sana. Ya. Yang kedua, kalau kamu sudah mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah, termasuk berdoa, kamu pasrah. Ya. Pasrah itu artinya doanya tidak usah difikirkan. Kapan terkabulnya? Mantannya juga sudah tidak usah difikirkan. Kamu fokus saja kepada pekerjaan dan kepada anak-anak. Nah, sama saya tambahkan itu amalan yang biasa ya. Jadi mantanmu itu saya bilang kalau memang kita kan tidak pernah tahu. Tapi kan baik-baik saja tuh. Coba di ruqyah. Lah gimana Bang mau diruqyah, ketemu aja dia ndak mau. Lah itu saya bilang, ndak usah diruqyah dibawa kemana-mana, diruqyah saja dari jauh. Setiap selesai mengerjakan sholat fardu, sediakan waktu 5 menit. Ya, kirimi mantanmu itu surat Al-Fatihah 3 kali. Ya, selesai baca sholawat 1 kali. Ya, jangan lupa doa kan sekarang berjuangnya dengan doa. Doa kuncinya, ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah ini, kalau mantanku itu sebut namanya, nama orang tuanya itu, berpisah denganku karena faktor sihir tafrik atau sihir perceraian itu, maka bersihkanlah ya Allah. Sehingga dia sadar ya dan kembali kepada kami, kepada keluarganya. Amin. Nah, dia selesai itu ya sudah ya, kita flight ke kota yang berbeda. Nah, ya sekitar
2 minggu kemudian dia ngabari, jadi cuman bilang hatinya sekarang lebih tenang, lebih tentram ya, karena sudah tidak terobsesi lagi ngejar-ngejar mantan. Dia fokus kepada ibadahnya, dan dia cerita terus mengirimkan surat Al-Fatihah. Saya bilang, lakukan saja, tidak usah diceritakan ke saya. Ya, kalau kita pasrah, tidak usah cerita-cerita. Kita pasrah itu artinya apa? Kita berserah diri total kepada Allah. Ya bang, katanya, udah jalan. Nah, 1 bulan lebih ya, kemudian dia ngabari, ya, pisah dengan orang ketiga itu. Ya, nggak tahu karena faktor apa, gagal tuh mantannya menikah sama orang ketiga tadi. Ya saya bilang, ya pokoknya teruskan. Yang menjadi doamu teruskan, dan meruqyahnya tadi teruskan. Nah, kemudian jalan sekitar 2 bulan setelah itu, jadi ya prosesnya dia mencoba dengan doa ya, dari tadi ngejar-ngejar yang sudah 2 tahun, nah sekarang dengan doa itu ya sekitar 3 bulan lebih ya. Nah setelah itu 2 bulan kemudian dia bilang, bang, alhamdulillah ya, sudah menikah kembali, karena kan sudah 2 tahun bercerainya, sudah menikah kembali, dan itu atas permintaan dari bapak bekas mertuanya. Jadi yang calling pertama itu bapak bekas mertuanya. Alhamdulillah saya bilang, dan teruskan berdoanya. Ya, pagari itu istrimu agar jangan sampai berbalik lagi. Ya, agar jangan sampai berpisah kembali. Karena nanti kalau cerainya 2 kali, sudah tidak bisa untuk rujuk lagi dengan si istri ini tadi. Nah, jadi itu. Kenapa saya bilang 2 hal itu? Ya, karena ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, solusinya akan muncul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Jodoh itu rezeki. Ya. Bagaimana caranya mantan balik? Ya, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mantan akan balik bahkan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Alhamdulillah, saya lihat balik ya. Nah, tapi itu tadi, ketika kita memang sudah merasa tidak ada lagi jalan, jangan lupa kita punya Allah ya. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka semua jalan yang sepertinya tertutup akan terbuka kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.